Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama dengan istri sudah berada di Bandara Sultan Syarif Qasim Blue Sky Executive Lounge menunggu keberangkatan. Insyaallah berangkat jam 2. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan dan kekuatan. Dan insyaallah kita langsung konferensi pers dengan teman-teman media di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa kita luruskan dan kita bisa klarifikasi. Dan saya pikir kami sudah sepakat bahwa tidak perlu mengklarifikasi kepada pihak DS melalui acaranya, dan tidak juga perlu meminta maaf, karena menurut hemat kami bahwa klien kami tidak ada mencemarkan nama baik DS maupun M itu. Pikir begini, banyak sekali persoalan-persoalan yang dimunculkan. Mulai sekarang setelah muncul persoalan sampai termeh-meh terkait dengan tidak bisa dibawanya gala, ya itu seakan-akan Pak Faisal ini ya tidak seperti yang di media begitu, dalam tanda petik jahat lah gitu ya, karena orang mau ketemu cucunya saja tidak boleh. Ya gimana ya, Anda datangnya juga niatnya ya kita tahu lah sudah niatnya bagaimana ya. Jadi mau bersandiwara seperti apapun, sepertinya publik sudah dapat menilai. Dan banyak tim-tim dari sana itu bahkan melebar-lebar, bahkan membuka aib daripada almarhum anaknya sendiri, almarhum anak dia sendiri, Faye. Kan lucu ya, dibilang anak halu lah, dibilang anak durhaka lah. Itu anaknya loh. Yang diperjuangkan sekarang, yang diributkan sekarang itu adalah anak daripada Faye. Kok sampai hati tuh dibilang anak durhaka, dibilang anak halu? Gimana itu? Situ masih sehat, situ masih waras. Ayo dong, come on gitu loh. Ya, ini sudah menghalalkan segala cara, nggak baik itu. Ya, sampai tes DNA segala dibilang bapaknya itu ada. Bapaknya ya adalah Bibi, itu bapaknya almarhum gitu loh. Nggak ada bapaknya yang lain gitu loh. Kalau ada bapaknya ya, baru muncul sekarang, itu bapak apa itu? Ya, bapak apa itu? Ya, jadi jangan deh membuat isu-isu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pengacara dari kubu Haji Faisal membongkar kelemahan dari pihak kubu Dodi, termasuk pengacaranya yang saat ini membuat cerita-cerita halu soal keluarga Vanessa zaman dahulu. Mirwansyah yang baru saja tiba di Jakarta dan akan menggelar konferensi pers membongkar beberapa kelemahan dari pengacara Dodi Sudrajat. Salah satu kelemahan yang diungkapkan adalah bahwa mereka tidak pernah mendasari fakta hukum, tidak fokus ke fakta hukum, yakni bagaimana memenangkan Gala Sky di pengadilan. Justru membuat masalah ini melebar tidak karuan, sehingga masalah ini tidak bisa dilokalisasi. Hal itu menjadi blunder tersendiri dan justru merugikan kliennya menurut Mirwansyah. Apalagi mengarang cerita-cerita halus seperti yang diungkapkan atau diceritakan oleh pengacara kubu Dodi, yakni Firdaus Owibu. Nah, beginilah komentar dari Mirwansyah SH soal kelemahan dari pihak pengacara dan kubu Dodi Sudrajat. Dari tim sana itu ya banyak sekali gimmick, banyak sekali narasi-narasi yang tidak disertai dengan fakta dan bukti, yang memang saya lihat itu semua dalam tataran halusinasi ya. Seharusnya mereka memperjuangkan kliennya itu harusnya berdasarkan fakta dan bukti-bukti, dan tindakannya terukur, tidak blunder dan tidak merugikan kliennya. Sehingga persoalan ini meskipun banyak gimmicknya, tapi tetap ada fakta-fakta yang jelas dan terukur gitu. Oleh karena itu saya ya bersyukur ya, karena netizen
masih bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan cerdas, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang lurus dan mana yang tidak lurus. Saya berpikir begini, banyak sekali persoalan-persoalan yang dimunculkan. Mulai sekarang setelah muncul persoalan sampai termeh-meh terkait dengan tidak bisa dibawanya Gala, ya, itu wah, seakan-akan wah, Pak Faisal ini ya tidak seperti yang di media begitu, dalam tanda petik jahat lah gitu ya, karena orang mau ketemu cucunya saja tidak boleh. Ya gimana ya, Anda datangnya juga niatnya ya kita bisa tahu lah sudah niatnya bagaimana ya. Jadi mau bersandiwara seperti apapun, sepertinya publik sudah dapat menilai. Dan banyak tim-tim dari sana itu bahkan melebar-lebar, bahkan membuka aib daripada almarhum anaknya sendiri, almarhum anak dia sendiri, Faye. Kan lucu ya, dibilang anak halu lah, dibilang anak durhaka lah. Itu anaknya loh. Yang diperjuangkan sekarang, yang diributkan sekarang itu adalah anak daripada Faye. Kok sampai hati tuh dibilang anak durhaka, dibilang anak halu? Gimana itu? Situ masih sehat, situ masih waras. Ayo dong, come on gitu loh, ya. Ini sudah menghalalkan segala cara, nggak baik itu, ya. Sampai tes DNA segala dibilang bapaknya itu ada. Bapaknya ya adalah Bibi, itu bapaknya almarhum gitu loh. Nggak ada bapaknya yang lain gitu loh. Kalau ada bapaknya ya, baru muncul sekarang, itu bapak apa itu? Ya, bapak apa itu? Ya, jadi jangan deh membuat isu-isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau cerita tentang kejadian yang mungkin ya, ini cerita kisah-kisah usang di satu cerpen ya, tapi ini cerita hayalan aja, nggak benar juga cerita ini, nggak benar. Ini hanya cerita pemikiran gue aja gitu loh. Ya kalaupun emang ada yang merasa itu ya mungkin kebetulan aja sama seperti cerita itu. Jadi ceritanya begini, pada zaman dahulu kala si cewek ini dibesarkan oleh orang tuanya, lalu menjelang umur belasan dia udah mulai mungkin cemburu dengan ayahnya yang mungkin udah mulai dekat dengan calon ibu tirinya ini gitu. Pulang pergi keluar rumah, biasa lah itu. Lalu menjelang dewasa dia menjadi public figure. Akhirnya dia ketemu dengan beberapa cowok lah, pacaran layaknya manusia biasa, dan tidak ada skandal yang membuat dia viral gitu. Lalu suatu ketika dia kenal lagi dengan cowok ini yang mantan orang narapidana kasus narkoba kalau nggak salah. Kenal, dekat, bla bla bla, lalu hidupnya pun menjadi drastis ya, jadi sorotan media massa karena satu ketika dia ditangkap dituduh prostitusi online, dan ternyata prostitusi online itu tidak terbukti pada zaman dahulu kala, tidak terbukti, dan kasus itu pun digeser menjadi kasus undang-undang ITE kalau nggak salah, tidak prostitusi online lagi, karena pada itu mungkin dia bersamaan dengan suhu politik di negerinya itu yang antah berantah sedang besar tinggi ya suhu politiknya, jadi dia dijadikan tumbal politik pemberitaannya agar viral. Seiring berjalannya waktu ya kan, si cewek ini ya setelah itu ya pacaran dan mengandung seorang anak, dan entah dia nikah duluan setelah mengandung atau mengandung dulu setelah baru itu menikah, kita nggak tahu ceritanya. Yang pasti akhirnya si cowok ini nggak terima. Wah, kok kamu hamil? Kamu harus gugurkan. Nggak bisa ini. Nanti ibu aku tahu gimana, begini perang-perang. Akhirnya ada KDRT di situ. Tangannya dijepit lah, si cewek ini suruh loncat-loncatan agar gugur kandungannya nih gugur, ya kan? Namun si jabang bayi ini alhamdulillah kuat sampai sekarang. Jabang bayi yang tadinya nggak diinginkan, sekarang jadi banyak yang disayang oleh orang-orang. Bahkan sedunia menyayangi beliau. Nah, akhirnya apa?
ketika kasus prostitusi online sudah dijalani secara hukum ya, dengan menjalankan hukuman badan, di penjara lah gitu. Akhirnya muncul lagi kasus baru nih, masalah narkoba. Ketika mereka habis berpesta pora, ikut juga sih ini yang orang yang kemarin itu terkena narkoba ikut juga dalam itu. Tapi menurut cerita di antah berantah, dia berkorban untuk pasangannya ini mengakui bahwa narkoba itu miliknya, padahal bukan miliknya. Dan akhirnya dia dijalankan hukuman badan beberapa bulan. Lalu dia berkorban untuk si cowok ini. Cowok ini tuh pun punya jasa sama dia akhirnya, gitu kan. Ya, panjang ceritanya lah. Semenjak kenal dengan cowok ini anak temperamennya lagi makin parah, ya, makin parah. Karena terpengaruh, mungkin ya, karena kayaknya menurut cerita cowok ini pencandu narkoba berat, gitu, pencandu narkoba berat. Makanya si cowok ini akhirnya ya begitu. Ceritanya itu dulu ya, sampai di situ dulu ya. Ntar panjang kali lebarnya kita ceritain lagi nih, biar muat kalau ditayangin. Oke, makasih, sukses selalu. Ingat ya, jangan terpengaruh sama tampilan luar. Hati-hati. Sadarlah.